Hey, what's up, guys? I'm glad that you can be here with us today in PASS. Welcome to another episode of Podcast After School Time. I am Fajar and I will be the host for today's episode. In this episode, we have a guest star who is also one of our beloved teachers. Can you guys guess who he is? Without any further ado, please welcome Miss Anna. Oh, jadi Ibu bisa tolong perkenalan diri dulu gak, Bu? Oke, nama Ibu Ana Surahmi. Iya. Saya ngajar biologi, pasti udah pada kenal ya. Kalau belajar di SMA Sabrus 1 sejak 98, jadi udah 26 tahun Fajar. 26 tahun. Iya, benar. Di SMA Sabrus 1 ya, Bu? Benar. Gak ada pindah-pindah dari sekolah mana gitu, Bu? Kebetulan dari awal berkarya di sini. Oh, dari tahun 1998 sampai 1 Juli 1998 sampai dengan saat ini. sampai sekarang. Benar. Sudah berapa? Sudah Hampir 26 tahun. 26 tahun Iya, ya, Bu, benar. di sini. Nah, Ibu kan sebagai guru yang sudah mengajar cukup lama kan, Bu, 26 tahun di sini, Bu. Itu ada tantangan-tantangan tersendiri kan, Bu, sebagai guru? Kalau tantangan sebagai guru pasti ada ya, apalagi dari tahun 98 hingga tahun 2024 ini kan saya mengalami banyak karakter yang berbeda setiap masanya. Kalau sekarang ini tantangan menjadi lebih berat karena memang generasi yang sangat jauh dari ibu ya. Jadi generasi yang ya kalau kamu bilang sekarang generasi Z ya, seperti itu yang tidak ada batasan, artinya kalian dengan mudah bisa mengakses apa saja. Jadi memang suatu tantangan tersendiri yang pasti. Jadi semakin ke depan, semakin hari semakin tantangan semakin besar ya, Bu, menghadapi murid-murid yang Gen Z ini ya, Bu. Benar-benar banget. Tapi dalam menghadapi itu, Ibu ada strategi-strategi tertentu gak, Bu? Kalau selama kuliah dulu kan memang kita belajar psikologi pendidikan ya. Tapi itu kan mungkin pasnya diterapkan pada masa itu. Nah kalau sekarang ini ya memang sebagai guru pun dituntut bisa adaptif ya terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi ketika saya menghadapi karakter siswa yang seperti ini ya pasti saya pun harus menyesuaikan. Nah saat ini pun ya banyak penyesuaian saya lakukan kayak gitu. Seperti contohnya, Bu? Seperti contohnya apa? Kalau generasi Z itu generasi yang tadi saya bilang kalian itu tanpa batasan ya, artinya bisa mengakses segala sesuatu dengan sangat mudah. Maka cenderung kalian punya dunia sendiri, benar nggak sih? Kalian akan sulit untuk fokus. Benar ya, sulit untuk fokus. Jadi kalau pengalaman saya ngajar anak-anak saat ini, fokus kalian itu paling di 10-20 menit pertama. Maka biasanya saya akan gunakan di 10-20 menit awal itu untuk kemudian bisa memasukkan materi-materi saya. Selebihnya bagaimana ya, saya akan menjadi memposisikan diri saya sebagai sahabat untuk anak-anak seperti itu. Makanya memang kelas saya cenderung dikenal serius tapi santai gitu ya. Ada saat kita serius, ada saat kita santai gitu. Ya sayang banget sih, Bu, aku udah pernah diajari Ibu soalnya dari kelas 10 IPS kan, jadi tidak pernah. Kamu gak minat biologi ya? Minat biologi, tapi bukan sama Ibu, sama Bu Rita itu. Gak ketemu kelas 10 gak ketemu kelas 10, gak ketemu kelas 11 dan gak ada peminatan lagi yang lintas minat. Jadi sayang sih, Bu, belum pernah ketemu Ibu. Soalnya kata banyak dari teman-teman dari MIPA, Ibu seru gitu. Seru saya. Pas ngajar seru, ibunya santai. Teman dari MIPA 5 juga kan, ibu wali kelas kan. Wali kelas MIPA 5 benar. Seru sih, Bu, kemarin juga menang kan yang di Forsa itu kelas terbersih ya, stand terbersih kebetulan. Oh iya, stand terbersih. Jadi wali kelas MIPA 5. Nah, Ibu pertama kali kepikiran mau jadi guru nih, itu dari kapan, Bu? Ada cerita-ceritanya gak? Cerita awal-awal gitu? Kalau cerita awalnya itu panjang sebenarnya ya, tapi kalau guru adalah cita-cita sebenarnya bukan loh Fajar. Saya seperti terjerumuskan karena memang saat saya sekolah di SMA itu kan tidak banyak informasi tentang perguruan tinggi seperti yang kamu dapatkan saat ini, benar ya? Jadi memang informasi atau pengetahuan yang saya miliki tentang perguruan tinggi itu tidak banyak. Nah saat itu saya dibantu sama guru, sama kepala sekolah yang juga pernah menjadi kepala SMA Sabrus 1, Pak Susilo, untuk memilih fakultas. Nah saat itu beliau pilihan, kayaknya kamu cocok di fakultas pendidikan deh.
Nah, setelah saya memilih, saya baru menyadari bahwa fakultas pendidikan berarti saya jadi guru ya. Jadi saya seperti terjebak saat itu, tapi kemudian yang awalnya merasa itu bukan pilihan saya, kemudian menjalani dan sekarang mencintai justru. Karena ternyata ya bergaul dengan anak-anak SMA itu menyenangkan menurut saya. Menyenangkan ya. Iya, menurut saya ya. Jadi dari awal SMA itu dipilihin sebenarnya Bu. Iya, waktu kelas 3 ya, saya A2. Di kelas 3 tuh saya kebetulan dapat kalau saat itu tanpa tes PMDK ya istilahnya ya. Jadi masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Saya bingung mau pilih jurusan apa. Mungkin juga beliau melihat dari nilai akademis saya kayaknya cocok di biologi ya. Kemudian juga mungkin melihat saya juga cocok sebagai guru, maka sudah kamu pilih fakultas pendidikan saja. Jurusannya pendidikan biologi. Jadi Ibu kuliah itu dulu di Unsri. Di Unsri. Iya. Lulus langsung ke sini ya Bu? Saya belum lulus sudah di sini. Kebetulan PPL-nya dapatnya di SMA Sapri 1 di tahun 97 dan kemudian diminta kepala sekolah saat itu Pak Sitohang untuk mengajar di sini tahun 98. Jadi dari request kepala sekolahnya langsung ya Bu? Ya, posisi ada kosong juga kebetulan saya itu di guru biologi ya. Sampai sekarang masih lanjut di sini. Hebat Bu Ana ini. Nah Bu, seperti yang teman-teman tahu kan kalau kalian pasti pernah lah ngepoin Instagram guru-guru, dan kalau lihat Instagram Bu Ana ini, Ibu ini sering angkat beban, sering nge-gym gitu Bu. Nah, itu gimana Bu? Jadi awal-awal itu emang suka, emang hobi ya Bu? Kesukaan saya terhadap olahraga itu sebenarnya terlambat ya. Artinya apa? Saya suka olahraga. Kalau secara teori kita tahu bahwa aktivitas mingguan usia dewasa 16-60 itu 150 menit per minggu ya. Itu saya tahu. Tapi kemudian kesadaran untuk melakukan aktivitas itu belum ada. Tapi di tahun 2019 kebetulan saya kena suatu penyakit yang cukup lumayan parah, yang diakibatkan salah satunya karena kurang beraktivitas fisik. Nah, setelah saat itu kemudian saya coba untuk mencari apa sih yang sesuai dengan usia saya. Kalau kemudian orang melihat, kayaknya pilihan Ibu Ana ekstrim banget ya, nggak kayak ibu-ibu pada biasanya, benar nggak? Kalau ibu-ibu biasanya aktivitas fisik yang dilakukan pasti yang aerobik, senam yoga, seperti itu, zumba ya, kayak gitu ya. Ya, itu juga bagus sih. Ya, pada intinya sih yang penting aktivitas fisik cukup ya di usia kita, karena memang itu sangat penting sekali untuk menjaga kekuatan dan ketahanan fisik. Tapi kemudian mengapa harus angkat beban atau latihan beban, itu awal mulanya juga karena kebetulan salah satu anak saya mencintai dunia tersebut. Saya sebagai orang tua juga punya rasa ingin tahu, jadi kepo saya, bagus nggak sih, bahaya nggak sih olahraga ini. Tapi semakin saya mencari tahu, kok justru saya semakin tertarik untuk mendalami. Ternyata di banyak informasi, dan kemudian setelah saya rasakan sendiri, manfaatnya cukup banyak, apalagi untuk wanita-wanita dewasa seperti saya ya. Banyak sekali manfaatnya. Iya, emang sih. Emang kalau ngelihat Ibu suka post reels atau story itu emang keren sih Bu. Soalnya kami rombongan saya pribadi sih Bu, rombongan aku pribadi itu kalau ngelihat IG Ibu, soalnya kan ngelihat Ibu angkat beban. Soalnya kayak gimana ya Bu? Kami terpukau kayak itu. Terpukau, istilahnya itu terpukau. Karena kan anak-anak muda itu suka yang nge-gym kayak gitu kan. Dan ngelihat ada guru, ya guru sekolah sendiri itu jago deadlift terus, leg day terus. Itu kami wow keren juga Ibu ini. Jadi kayak ada perasaan kagum kayak itu sama Ibu, sama. Jadi teman-teman ngeliatnya tuh wow, boleh lah Ibu Ana nih ngangkat-ngangkatnya, wow. Nah, sama itu mengganggu aktivitas Ibu sebagai guru gak Bu? Ya pastinya tidak lah, kan kita harus bisa atur waktu juga kan. Kalau jam kerja Ibu kan sampai dengan jam 15 ya kita beraktivitas di sekolah. Kemudian kalau ada kegiatan sore hari itu sampai jam 17 kan, jam 5 sore. Maka saya akan mengambil kelas atau saya akan latihan setelah jam itu. Tapi kemudian latihan itu sebenarnya nggak lama sih, cukup 60 menit sehari. Sejam sehari. Karena kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus sebenarnya kan, iya nggak?
Jadi ya menyempatkan waktu, memang harus ada effort ya untuk mau gitu ya. Jadi ya nggak mengganggu karena memang dilakukan di luar jam, tapi juga tidak mengganggu kehidupan pribadi saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi seminggu biasanya berapa hari sekali, Bu? Berapa kali seminggu? Kalau latihan fisik yang saya lakukan itu 3 kali seminggu dengan durasi 1 jam. 3 kali seminggu. Setiap pertemuannya, iya. Oh, itu ideal. 3 kali seminggu, benar. Dan itu saya kombinasiin biasanya karena saya juga dibantu sama trainee. Jadi biasanya dari 3 kali pertemuan itu 1 kali upper ya, kemudian dua kali pertemuannya biasanya saya akan di lower body-nya, seperti itu. Jadi jadwal Ibu 3 kali seminggu, upper dan 2-nya lower. Iya, seperti itu. Oh, kalau upper biasanya apa, Bu? Upper ya banyak ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu buat teman-teman yang mau tahu ini jadwal gymnya Ibu gimana, Bu? Yang upper? Kalau upper itu kalau perempuan bukan menjadi hal yang sangat favorit ya, karena iya. Emang biasanya kalau kebalikan kayak itu, kalau yang perempuan itu suka sama yang lower, kalau yang laki-laki itu lebih prefer ke upper gitu. Benar banget. Jadi tapi karena itulah Ibu dua kali lower ya itu, Ibu. Kalau justru saya pribadi tuh malah capek kalau upper. Kalau lower maksudnya. Kalau lower. Jadi tiap pulang itu habis deadlift dan lain-lain itu males bawaannya. Jadi kadang bolos juga. Jadi pulang dari gym itu kaki gemeter, duduk enggak bisa, mau guling juga susah, bangun emang susah sih, Bu. Justru tapi kalau cewek malah kebalikannya ya, kalau perempuan. Iya, benar, karena memang mungkin kekuatan lower body perempuan itu lebih ini ya. Jadi ngelatih hipsnya, hamstringnya, quadnya. Tapi yang paling seneng sih kalau perempuan ngelatih glutes ya. Iya, glutes. Iya. Kalau lower apa aja, Bu? Lower itu tadi, kalau lower ya saya biasanya bentuk-bentuk latihannya ada kayak deadlift ya, kemudian hip thrust, kemudian squat kayak gitu sih. Tapi memang nggak banyak gerakan sih, saya banyaknya biasanya di repetisi. Berapa biasanya repetisi? Repetisinya ya 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. Makanya beban yang saya gunakan biasanya di kisaran 50 sampai 60% dari PR yang saya dapat gitu. Oh, kalau biasanya berapa, Bu? Apa nih? Gerakan apa nih? Kalau misal deadlift. Kalau deadlift saya, kalau PR saya nggak tinggi-tinggi banget ya kalau deadlift ya, artinya rendahin diri. Bener loh, kayak kalau perempuan sih senengnya tadi saya bilang memang lower ya, tapi yang paling saya suka itu yang ngelatih glutes ya, kayak hip thrust gitu atau glutes bridge, itu biasanya saya bisa di 145 kilo. 145? Iya. 145, Bu? Iya, tapi kalau deadlift mungkin dengan form yang bagus saya masih bisa di 90 ya. 90? Benar. Itu, Bu, susah, Bu, itu, Bu, 90 kilo, Bu. Itu berat, Bu, aku tidak sanggup juga, Bu, 90 kilo, Bu. 90 kilo, jadi tapi itu PR? Itu PR untuk deadlift. Kalau untuk hip thrust 145 kilo. 145 hip thrust. Enggak kebayang sih. Kebayang berat sih. Nah, kalau upper nggak usah ditanya karena memang ya itu effort besar ya untuk saya ya. Tapi memang harus seimbang. Artinya memang semuanya harus dilatih. Jangan kemudian hanya lower body saja, hanya leg day saja yang upper body-nya nggak dilatih gitu. Kalau kan kata Ibu tadi itu 2019 kan, Bu? Benar. Mulainya. Itu Ibu ngerasa ada perubahan nggak, Bu? Banyak sekali perubahan. Banyak sekali. Seperti yang tadi Ibu bilang ya, Ibu tidak serta-merta ikut latihan beban kan. Tapi saya juga banyak cari informasi tentang latihan beban itu sendiri, dan kemudian setelah saya baca dan saya rasakan banyak manfaatnya, khususnya untuk perempuan itu. Kalau perempuan itu kan di usia mendekati menopause atau nanti pada saat menopause ada produksi hormon estrogen yang semakin turun. Nah, hormon estrogen itu kan pengaruhnya nanti ke massa tulang ya. Nah, ternyata dengan latihan beban ini dia justru bisa bagaimana caranya dia mengurangi secara cepat pengurangan massa tulang. Jadi artinya cedera tulang itu
sangat kecil sekali terjadi pada wanita yang memang sering latihan beban seperti itu. Kemudian juga kalau olahraga apapun pasti kan mengeluarkan banyak hormon endorfin ya. Maka setelah olahraga walaupun secara fisiknya sangat lelah, tapi secara mental kayaknya lebih bahagia deh. Iya. Ya benar. Ya? Karena soalnya itu juga sama sih Bu, kayak aku dulu tuh kalau sebelum mengenal gym gitu, sebelum mengenal ikut terjun ke dunia gym tuh, kalau sosial aku tuh gak terlalu baik Bu. Jadi kalau suka diam sendiri. Tapi setelah mengenal gym ini Bu, dari awal kelas 10 itu lebih percaya diri. Jadi lebih percaya diri, lebih terbuka kayak itu sama orang lain. Jadi emang buat teman-teman pergilah ke gym bareng sama Bu Ana juga bisa. Artinya beraktivitas yang positif lah ya. Beraktivitas yang positif. Dapat sehat juga kan? Iya, dapat sehat. Sudah dapat sehat, badan bagus, kehidupan sosial juga ada, kehidupan gitu sosial, ya. mentalnya bagus. Nah, kalau makannya gimana Bu? Makannya ya karena memang karena sakit saya tadi memang akhirnya saya harus banyak mengurangi banyak hal ya, mengurangin banyak hal ya. Memang walaupun tidak ketat sekali ya, memang saya mencoba untuk tidak makan yang menjadi pantangan saya seperti makanan berminyak ya. Dan juga untuk anak muda sekarang, kalau kita orang Asia kan kebanyakan makan itu porsi karbonya yang gede. Iya, nasinya. Nah, kalau sekarang kalau bisa banyakin porsi proteinnya. Paling nggak 2:1 tuh. 2:1. Karena karbo juga dibutuhkan untuk energi kan ya pasti. Jadi Ibu bener-bener merhatiin nggak Bu, kayak misal kalau mau makan kalorinya berapa gitu kan, tipikal yang mau diet kan kayak itu Bu biasanya. Tidak sebegitunya. Iya. Iya. Tapi berarti basic Ibu sebagai guru biologi itu ada membantu gak Bu dalam? Ya membantu sih. Membantu ya, karena tahu kandungan ini, kandungan itu kayak itu Bu. Tapi kadang cheatingnya banyak sih. Sama Bu, galak misalnya. Iya, apalagi kalau lagi hari raya ya. Iya. Bener banget ya. Lebaran, Sincia, Natal itu banyak yang makannya. Aku kemarin Sincia naik 6 kilo. Lumayan ya. Iya, lumayan. Oke, makanya anak diet lagi lah Bu. Diet lagi, siapa tahu cutting lagi. Ibu ada kata-kata motivasi gak Bu untuk mungkin sebagai guru yang sudah cukup lama kan Bu, Ibu ada kata-kata motivasi gak untuk guru-guru baru atau yang mau masuk ke bidang guru gitu Bu? Ada motivasi gak Bu? Kira-kira? Kalau motivasi secara khusus mungkin saya untuk profesi apapun lebih ke cintain sih pekerjaan itu ya. Begitu kita mencintai pekerjaan biasanya ngalir aja sih. Iya. Kayak saya mungkin berhadapan dengan anak-anak yang notabene adalah makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang kemudian ya dua arah kan pasti ya. Jadi ya cintai pekerjaanmu sih. Cintai pekerjaan. Dari awal juga Ibu sudah mulai walaupun pada awal merasa seperti dijebak ya, tapi kemudian tuh ternyata ya setelah mencintai pekerjaan ya segala macam metode strategi yang saya dapatkan secara teori itu ya pokoknya cintain pekerjaan aja lah, seperti itu intinya. Makin lama makin ngalir, makin cinta juga sama pekerjaan sekarang. Benar sekarang. Thank you Miss Anna for taking the time to be on our podcast for today's episode. We believe that your story will inspire many others who are watching this video right now. We also want to thank you guys who have watched this podcast. If you guys enjoy our conversation, please subscribe, leave a like or a comment down below. This is Fajar. Until next time, I'm signing off. Bye.